Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Dan saya Saldi Nurzaman yang akan kembali menemani Anda. Yang ini ya. Gue lupa kameraman nih. Yang ini. Ya, saya akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Dan apa kabar sahabat Berita Indonesia Link yang ada di Nusantara, juga di seluruh dunia, karena Berita Indonesia Link beritanya orang Indonesia. Tapi sahabat Berita Indonesia Link, sebelumnya keluarga besar Berita Indonesia Link turut berduka cita atas wafatnya Demas Laira, wartawan sulawesi.on.com. Semoga pihak kepolisian bisa segera mengungkap siapa pelakunya. Ya, oke, sahabat Berita Indonesia Link, selama beberapa jam ke depan akan hadir berita nasional, cek fakta, lalu ada berita seputar olahraga, perakiraan cuaca, dan Billing Smile. Dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang sembuh itu sebanyak 2.017 orang sehari. Dengan bertambahnya jumlah kasus. Hingga Kamis 20 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 147.211 kasus positif COVID-19 di tanah air. Dalam 24 jam terakhir tercatat adanya penambahan 2.266 kasus baru. Pemeriksaan spesimen dilakukan dengan metode real-time, metode PCR, dan tes cepat molekuler atau TCM. Sementara itu, pasien yang telah dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 2.017 orang. Data tersebut menambah akumulasi pasien sembuh menjadi 100.674 orang. Di sisi lain, pasien yang meninggal bertambah 72 orang dibanding data pada Rabu 19 Agustus 2020. Dengan begitu, total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 6.418 orang. Kasus COVID-19 di tanah air tersebar di 485 kabupaten atau kota di 34 provinsi yang terdampak. Mahfud MD resmi menjadi ketua Kompolnas. Presiden Joko Widodo resmi melantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional periode 2020 hingga 2024. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kompolnas. Dalam sumpahnya, para anggota Kompolnas menyatakan siap menjalankan tugas dan berpegang teguh pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Para anggota yang dilantik juga menyatakan sumpah akan menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Usai pelantikan, Jokowi dan 9 anggota Kompolnas menandatangani berita acara. Berikut daftar ketua dan anggota Kompolnas yang dilantik. Yang pertama, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai ketua merangkap anggota. Kedua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil ketua merangkap anggota. 3. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai anggota. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, susunan keanggotaan terdiri dari 3 orang
dari unsur pemerintah, 3 orang dari pakar kepolisian, dan 3 orang dari tokoh masyarakat. Anggota Kompolnas dari unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat dipilih melalui proses seleksi. 6 orang yang terpilih merupakan pihak yang lolos seleksi dari 12 nama yang diajukan ke Jokowi. Kabar baik bagi pengusaha mikro, ada bantuan dari Presiden Jokowi sebesar 2,4 juta per bulan selama waktu tertentu tentunya. Presiden Joko Widodo menyebut bantuan untuk para pelaku usaha mikro akan disalurkan mulai pekan depan. Bantuan senilai 2,4 juta rupiah itu untuk tambahan modal kerja para pengusaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah nanti minggu depan ini akan membagikan yang namanya modal kerja darurat, namanya banpres produktif, sebanyak berapa Pak Menteri? Totalnya nanti? Totalnya 9 kepada 9,1 juta pengusaha kecil dan mikro. Sekali lagi akan dibagikan 9,1 juta pedagang, pengusaha kecil dan mikro. Untuk apa? Untuk tambahan modal kerja pada para pengusaha kecil. Para pengusaha mikro yang hadir di istana tersebut juga mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah yang ditaruh dalam amplop putih. Sementara itu, bantuan untuk 9,1 juta pengusaha mikro di seluruh tanah air akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Jokowi menyadari para usaha mikro mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Omset para pengusaha bisa turun dari setengahnya. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap bantuan ini membantu para pengusaha mikro yang terdampak. Karena kita tahu dalam masa pandemi seperti ini, kita juga merasakan betapa sangat sulitnya, tapi bukan hanya yang kecil saja, yang kecil sulit, yang tengah juga sulit, yang gede juga sulit semuanya. Oleh sebab itu, kita harus bekerja lebih keras lagi agar bisa kembali ke situasi normal seperti sebelum pandemi COVID. Kita harapkan itu. Presiden Jokowi yakin kondisi ekonomi akan lebih baik setelah vaksin COVID-19 tersedia pada awal tahun depan. Dari berita nasional kita ke berita daerah, kita ke Semarang. Masyarakat Semarang keluyuran di ruang publik tanpa masker akan kena sanksi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan justisi razia penggunaan masker di sejumlah lokasi di Kota Semarang. Hal ini sebagai bentuk penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 57 terkait pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam operasi dipimpin Kasat Pol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, di Jalan Hayam Wuruk, sedikitnya 54 warga terjaring. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, sesuai dengan Perwal 57, bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker diberi sanksi sosial, yakni menyapu jalan dan taman sampangan selama 10 menit. Selain menyapu jalan dan taman, warga yang kedapatan tidak menggunakan masker juga diidentifikasi dan KTP diamankan dan boleh diambil maksimal sampai 7 hari ke depan. Saat ini melaksanakan Perwal Wali Kota terkait penggunaan masker ya, yang tidak pakai. Ini yang Perwal nomor 57 tahun 2020, itu satu menyita KTP dan kedua nyapu 100 meter. Karena ini kita berawal, kita coba masuk ke Yamuruk, ternyata ini luar biasa, puluhan yang kita jaring ya. Nanti yang babak kedua kita
jam 9:30 ke ini mana? Ke Sampangan. Tugas satpol yang sekarang menjadi tugas satpol ya. Jadi kami akan meminta KTP sama sanksi sosialnya nyapu. Mungkin yang kedua kita kasih sampai 100 meter. Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang ini menegaskan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dibutuhkan kerjasama dan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Fajar lanjut mengatakan, Satpol PP Kota Semarang akan gencar melakukan razia masker 2 kali dalam seminggu dengan tempat yang berbeda. Perayaan 1 Muharram 1442 Hijriah dalam masa pandemi tetap meriah dan penuh makna. Perayaan Tahun Baru Islam tahun ini terasa berbeda dari sebelumnya. Tak ada pawai obor misalnya, juga tak ada kriaan lain yang mewarnai malam pergantian 1 Muharram. Masa pandemi virus corona adalah alasan utamanya, di mana umat muslim wajib mematuhi protokol kesehatan termasuk social distancing. Seperti di salah satu wilayah di kota Tangerang, Banten, Berita Indonesia Link menggali informasi tentang suasana perayaan Tahun Baru Islam. Di kegiatan obor ini melihat sifatnya situasional, karena di masa pandemi ini tentunya ada himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun. Mungkin dilaksanakannya bersifat perorangan atau kelompok-kelompok kecil dengan melaksanakan kegiatan adalah seperti kegiatan-kegiatan taklim atau kegiatan-kegiatan pengajian yang bersifatnya adalah bersifat edukasi, pendidikan. Setahu saya tidak mengadakan perayaan kegiatan Muharram ya, karena disesuaikan keadaan situasi dan kondisi pandemi ini, jadi tidak mengadakan atau tidak mengumpulkan massa itu. Meski tanpa perayaan meriah, namun banyak hal bermakna bisa dilakukan di pergantian Tahun Baru Islam. Sejatinya, di tiap pergantian tahun menyimpan harapan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan itu adalah cermin dari hati yang berujung pada perubahan mendasar atas diri seseorang dan keimanannya. Tentunya harapan ke depan adalah sesuai dengan makna hijrah sendiri adalah perpindahan. Secara harfiah adalah perpindahan satu ke tempat yang lain lebih baik. Namun itu tidak berlaku karena sudah sudah terjadi pada Rasulullah. Yang sangat mungkin sekali adalah hijrahnya mental, sikap batin kita, sikap hati kita menuju kepada satu sikap yang lebih baik, yang lebih islami, yang menunjukkan eksistensi sebagai umat Islam yang mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita Islam dengan akhlaknya akhlak Islam, dan juga kehidupan kita sesuai dengan Islam. Artinya Islam harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itulah harapan kita melalui 1 Muharram ini, kita hijrah sikap dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Itu hijrah. Ya, harapan saya dengan datangnya tahun baru 1442 Hijrah ini, mudah-mudahan penyakit ataupun pandemi yang sedang melanda daerah kita ini, khususnya Kota Tangerang dan Provinsi Banten, juga Indonesia umumnya, mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita sebagai pekerja, pedagang, sopir, dan lain sebagainya bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Kita ke jajanan di Bogor, kuliner. Ini enak nih, jagung bakar jadi asinan. Aduh, seperti apa ya? Kita lihat sama-sama yuk. Kota Bogor di Jawa Barat, ada satu asinan istimewa, yakni asinan jagung bakar. Saya perkenalkan, nama aku Nadia.
Dan saat sekarang aku lagi ada di Jalan Surya Kencana, tepatnya di Gang Aus, Bogor, Jawa Barat. Kenapa aku bisa ada di sini? Karena aku pengen kenalin kalian semua sama makanan khas Bogor, tapi bahannya tuh beda dari yang lain. Apa tuh? Namanya asinan jagung bakar Bapak Sabu. Katanya asinan ini tuh udah legend banget di Jalan Surya Kencana. Asinannya kayak apa? Kita lihat. Terletak di Jalan Surya Kencana, Bogor, jajanan yang satu ini banyak dicari para penikmatnya. Ini aku mau nanya, sejak kapan sih Bapak jualan asinan jagung ini? 1968. Udah lama juga ya, Pak? Berawal dari pikulan, usaha ini pun berkembang seperti sekarang. Ini atau banyak-banyak cap? Oh gitu. Terus baru di sini. Terus awal mulanya bisa jualan asinan jagung ini gimana, Pak? Dari kakek. Oh, Dari kakek terus ke anak. Oh, turun-temurun berarti ya Pak usahanya. Biasanya nih Bapak buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Pak? Oh, jam 5 sore. Oke. Terus kira-kira berapa kilo jagung per harinya yang Bapak jual gitu? Lalu, apa kata para penikmat kuliner ini? Bagaimana rasa asinan jagung bakar menurut Mas? Pedas campur-campur. Biasanya asinan jagung kan bentuknya jagung ya. Iya. Kan biasa kita buat sayur, ini kan jagung beda. Unik aja sih. Oke. Saatnya kita cek fakta. Fakta berita yang kami kutip dari cekfakta.com, dan berita itu diantaranya adalah Ahmad Dhani namanya dicatut. Nah, apa dia ya? Pohon Natal di Lambang Sumbar. Kita lihat sama-sama. Beredar artikel berjudul Lawan Gus Ipul, Gerindra usung Ahmad Dhani di Pilwali Pasuruan yang dimuat di situs beritalangit.net pada 15 Agustus 2020. Berdasarkan hasil tim cekfakta.com, hasil penelusuran klaim bahwa politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani bakal dicalonkan sebagai calon wali kota dalam Pilwali Pasuruan 2020 adalah klaim yang salah. Faktanya, Ahmad Dhani dan elit Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah klaim yang menyebutkan Ahmad Dhani maju Pilkada Pasuruan. Bantahan maju Pilkada di Pasuruan ini disampaikan Dhani di akun Instagram resminya dengan menceritakan caption hoax atau berita hoax. Dhani turut menyoroti pemelintiran video dirinya didukung komunitas Tionghoa pada Pilkada Kabupaten Bekasi tempo lalu. Partai Gerindra membela Ahmad Dhani dan menyebut ada pihak yang mengabaikan etika politik. Menurut Habibur Rahman, pihak yang mencuri video dukungan Tionghoa itu tidak bertanggung jawab. Persoalan video yang sebenarnya adalah dukungan Ahmad Dhani di Pilkada Bekasi tahun 2016 itu disebutnya. Sementara itu, elit Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad memastikan Ahmad Dhani tidak akan maju di Pilkada Pasuruan. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, Ahmad Dhani dan elit Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad membantah klaim yang menyebutkan Ahmad Dhani maju Pilkada Pasuruan. Akun Facebook bernama Muhammad Zazuli mengunggah status pada tanggal 17 Agustus 2020 berupa gambar lambang dari Provinsi Sumatera Barat.
Dalam narasinya, pemilik status menyebutkan bahwa dalam lambang tersebut terdapat logo pohon Natal. Hasil tim cekfakta.com. Setelah ditelusuri melalui laman infolengkap.com, logo tersebut bukan merupakan pohon Natal, namun merupakan logo atap masjid bertingkat 3 dan bergonjong 1. Logo tersebut melambangkan salah satu dari bentuk rumah ibadah yang khas menurut arsitektur alam Minangkabau asli. Hal ini menunjukkan agama Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk masyarakat Sumatera Barat. Narasi pada status dimaksudkan sebagai bentuk sindiran pada pihak tertentu terkait simbol keagamaan. Beberapa pemberitaan lain menunjukkan keunikan asli masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat dan memiliki atap 3 tumpuk seperti pada lambang Sumatera Barat. Seperti Masjid Gadang Balai Nanduo, Masjid Asasi, dan Surau Gadang Sigando, yang ketiganya berlokasi di Sumatera Barat. Kesimpulan dari tim cekfakta.com. Dari penelusuran di atas, klaim yang menyebutkan terdapat logo pohon Natal pada lambang Sumatera Barat termasuk satire atau parodi, karena dimaksudkan untuk menyindir pihak tertentu. Dari cek fakta, kita cek fakta berita maksud saya. Sekarang kita ke berita seputar olahraga. Munchen ke Liga Final Champion. Bayern Munchen melangkah ke final Liga Champions untuk bertemu Paris Saint-Germain. Munchen memastikannya setelah menang 3-0 atas Olympique Lyon pada babak semifinal di Stadion Jose Alvalade, Lisbon. Lyon memulai laga dengan baik dan nyaris unggul lebih dulu saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Berawal dari serangan balik, Memphis Depay berhasil mengecoki kiper Munchen, Manuel Neuer, tetapi tembakannya berada tipis di sisi kiri gawang. Munchen yang terus ditekan malah unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-18. Aksi individu dari sisi kanan penyerang diakhiri Sergei Gnabry dengan tembakan keras yang menggetarkan gawang Lyon. Gnabry kembali menjadi mimpi buruk bagi Lyon. Penyerang sayap asal Munchen itu kembali mencetak gol untuk membawa Dayton unggul 2-0 pada menit ke-34. 15 menit jelang laga usai, pelatih Hansi Flick memasukkan Philippe Coutinho. Pemain yang dipinjam dari Barcelona itu langsung memberikan kontribusi dengan membobol gawang Lyon. Akan tetapi, gol Coutinho dianulir karena sudah berada dalam posisi offside sebelum membobol gawang Lopez. Pada menit ke-88, Lewandowski akhirnya berhasil menempatkan namanya di papan skor. Sundulan Lewandowski mendapatkan umpan Joshua Kimmich tidak bisa diantisipasi Lopez dan mengubah skor 3-0 yang bertahan hingga laga usai. Saat ini, Lewandowski sudah membobol gawang lawan sebanyak 15 kali di Liga Champions musim ini. Jumlah gol tersebut hanya terpaut 2 gol dari capaian terbaik dalam satu musim yang pernah dibuat Ronaldo pada 2013-2014. Anda fans Bayern Munchen berbangga karena Munchen ke final Liga Champions. Saatnya perakiraan cuaca. Yuk. Baik, kita menuju mana ya yang enak ya? Denpasar dulu deh. Denpasar, pagi, siang, malam dan dini hari semuanya cerah berawan. Wah, asik nih. Nah, suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Lalu kita ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat tadi pagi cerah berawan, siang ini cerah, malamnya cerah berawan, dini hari cerah berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Sekarang kita ke Surabaya. Surabaya pagi tadi cerah, siang ini cerah berawan, malam dan dini hari cerah dengan suhu 22 sampai 34 derajat Celcius.
Lalu kita ke Bandung. Bandung tadi pagi cerah berawan. Nanti siang wajib bawa payung karena hujan ringan. Dan malam hari berawan, dini hari berawan dengan suhu 20-30 derajat Celcius. Kita ke Palangkaraya. Pagi tadi Palangkaraya berawan, siang ini Palangkaraya hujan ringan, malamnya hujan ringan. Dan dini hari berawan dengan suhu 23-33 derajat Celcius. Tanjung Pinang berawan tadi pagi, lalu siangnya hujan lokal, malamnya berawan, dini hari berawan dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Kita ke Ambon. Ambon pagi hujan, siang hujan ringan, malam hujan lokal, dan dini hari berawan dengan suhu 24-29 derajat Celcius. Di Jayapura, Jayapura pagi cerah berawan, siang harinya cerah, malam cerah berawan, dan dini hari cerah berawan dengan suhu 22-31 derajat Celcius. Next, kita ke Kendari. Kendari pagi ini berawan, nanti siangnya cerah berawan. Nah, malam hari juga cerah berawan, dini hari juga cerah berawan dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Palembang pagi tadi cerah, siangnya cerah berawan, malamnya cerah berawan, dan dini hari cerah dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Oke, sahabat Berita Indonesia Link Pagi, saatnya Billing Smile. Ini dia. Jangan biasakan dirimu bergantung pada orang lain. Apalagi bergantung di pohon sambil makan pisang. Monyet kali. Oke, sahabat Berita Indonesia Link Pagi, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada bincang-bincang angkringan. Jangan kemana-mana.